melanjutkan pengajian kitab Nashaihul Ibad karya Syekh Nawawi bin Umar Al-Jawi, Banten. Mudah-mudahan sebagaimana Allah ridhai beliau, Allah ridhai kita semuanya. Sebagaimana Allah jadikan ilmu beliau manfaat zahir batin, Allah jadikan ilmu kita pun juga manfaat barokah zahir batin dunia sampai di akhirat. Wal maqalah ats-tsalitsatu asyarah. Maqalah yang ke-13 dari bab tsulasi. Anil Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu. Riwayat Sayyidina Hasan Al-Basri. Wa huwa min akabirit tabi'in. Yang mana Sayyidina Hasan Al-Basri dalam sebuah pendapat dikatakan bahwa paling afdolnya tabi'in. Ada khilaf yang mengatakan paling afdolnya tabi'in adalah Uwais Al-Qarni. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa paling afdalnya tabi'in adalah Sayyidina Sa'id bin Musayyab, menantu Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Beliau mengatakan man la adabalah, barang siapa yang mempunyai adab, barang siapa yang tidak memiliki etika, ma'allahi ta'ala wa ma'al khalaq, baik etika kepada Allah maupun etika kepada makhluk. La ilma lahu, maka orang yang enggak punya adab dianggap enggak punya ilmu. La ilma lahu yu'taddu bi, punya ilmu tapi enggak ada nilainya ilmunya. Kerupuk itu makanan, tapi kalau kita lapar enggak nyari kerupuk. Apapun ilmu itu ya ilmu, tapi yang dicari dari ilmu adalah adab. Kaitan antara ilmu dengan adab, orang berilmu harus punya adab, tapi orang beradab harus berilmu. Datu dikatakan adab, al-adab fauqal ilm, tapi al-ilm qabla al-adab. Adab itu di atas ilmu, tapi sebelum beradab berilmulah, agar adabnya kita sesuai syariat, agar etika kita sesuai dengan ajaran agama, tuntunan. Sayyidina Abdullah bin Mubarak radhiyallahu ta'ala anhu warḍah, beliau mengatakan begini, nahnu ila qalilin minal adab, kita ini terhadap sedikit daripada adab, ahwaju minna ila katsirin minal ilm, lebih butuh daripada banyaknya ilmu. Kita lebih butuh kepada sedikit adab daripada banyaknya ilmu. Karena jelas manusia ini pada hakikatnya menilai kita bukan dari ilmunya, tapi hasil dari ilmunya. Yang kita cari kapan kita makan adalah kenyangnya. Yang kita cari kapan kita minum adalah hilang hausnya. Sama. Orang lain menuntut dari kita bukan ilmunya, tapi hasil dari ilmunya, yaitu adalah adabnya. Dan kita lebih butuh kepada adab walaupun sedikit daripada ilmu walaupun banyak. Karena adab walaupun sedikit, asal dia berilmu sebelum beradab, itu tanda kalau ilmunya manfaat. Tapi banyak ilmu sedikit adab, itu tanda kalau ilmunya nggak manfaat. Karena itu Sayyidina Al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu warḍah pernah mendapatkan nasihat daripada gurunya Al-Imam Malik bin Anas. Ya Muhammad, ij'al ilmaka milhan wa adabaka dagigan. Wahai Muhammad bin Idris, Imam Syafi'i, kata Imam Malik, jadikan adabnya kamu ini, jadikan ilmunya kamu ini sebagai garam, tapi adabnya kamu jadikan seperti tepung.
Kita kalau masak roti, masak banyak garamnya. Sedikit garam, banyak tepung, enak rasanya. Tapi kalau sedikit tepung, banyak garam, itu namanya makan garam campur roti. Bukan makan roti campur garam. Lihat, nasihat yang indah. Jadikan ilmunya kamu ini sebagai garam, adabnya kamu sebagai tepung. Intinya kita ini kapan nuntut ilmu, tuntut sama diri kita sendiri, yaitu adab. Karena apa? Itu yang dibutuhkan oleh orang lain. Contoh, anak mondok, orang tuanya nggak nuntut ilmunya, yang dituntut adalah akhlaknya, adabnya. Ya mungkin orang tua kapan anaknya liburan, yang ditanya gimana rapotnya. Tapi itu nggak seberapa. Kalau misal orang tua melihat nilai anaknya kapan pulangan, rapotnya nilainya merah, kecewa. Tapi nggak seberapa kecewa dibandingkan anaknya kapan pulang nilainya bagus, ranking 1, semester pertama ranking 1, semester kedua ranking 1, terus ranking 1, tapi kapan pulang nggak punya akhlak. Betapa kecewanya orang tua seperti itu. Apalagi sudah nilainya merah, pulang nggak punya adab. Double kecewanya orang tua. Saudara, kapan kita mondok, kapan kita nyantri, kapan kita belajar? Ya seperti kita hadir sekarang ini. Pasti kapan kita pulang, kita ketemu sama orang tua, kita ketemu sama saudara, kita ketemu sama tetangga, kita ketemu sama kerabat. Yang mereka tuntut, yang mereka lihat dari kita bukan ilmunya. Hasil dari ilmunya mana? Ibadahnya gimana sih? Adabnya gimana sih? Istiqomahnya bagaimana sih? Bisa ngasih uswah nggak? Gudwah nggak? Bisa ngasih contoh teladan nggak buat orang-orang di sekelilingnya? Nah, itu yang dilihat sama orang lain. Maka kapan kita nuntut ilmu, ingat orang lain nuntut dari kita adalah hasilnya. Ibarat buka warung, bukan banyaknya nasi, tapi enaknya makanan. Sama. Kapan kita nuntut ilmu, ingat orang lain nuntut kita, menilai kita bukan dari ilmunya, tapi menilai kita dari hasil ilmunya, yaitu adab. Salah satu murid daripada Imam Malik, namanya Abdurrahman Ibnul Qasim. Beliau mengatakan, aku khidmat kepada guruku Al-Imam Malik 20 tahun. 20 tahun. Aku nyantri kepada Imam Malik 20 tahun. Selama aku nyantri 2 tahun aku habiskan untuk menuntut ilmu. Sisanya 18 tahun aku menuntut ilmu dalam urusan adab. Kata Abdurrahman Ibn Qasim, seandainya ya 20 tahun aku habiskan hanya untuk adab ya. 2 tahun untuk ilmu, belajar mufradat, belajar nahwu, belajar soroh, belajar fikih, belajar hadis, belajar tafsir, belajar 18 tahun belajar adab. Itu lo masih menyesal. Ngapain kok enggak 20 tahun saya habiskan semuanya untuk belajar adab kepada Imam Malik? Bayangkan, orang sekarang mondoknya 10 tahun, hasilnya kayak anak mondok 1 bulan. Kadang-kadang keluar masih memiliki sifat kekanak-kanaan. Contoh mondok, tapi kalau sudah pulang bukan jadi santri lagi, jadi koboi. Mondok setahun, 2 tahun, 4 tahun, 6 tahun, tapi kapan pulang? Maaf, celanaan kemana-mana. Bukan sopo masjid, sopo mall. Ganti pakaian, ganti komunitas, ganti kumpulan, ganti kebiasaan. Yang biasa yang dipegang adalah buku wirid, yang dipegang buku kitab, yang dipegang Al-Quran. Pondok. Kapan pulang? HP, laptop, TV, PS, hiburan, mainan 180 derajat. Jadi dari santri jadi koboi. Malah saya sering saksikan, nggak usah nunggu pulang sampai di rumah, begitu naik bis untuk pulang ke rumahnya udah ganti pakainya, topi, jaket, necis, celanaan, sepatu. Waduh, baru berapa meter keluar dari pondok. Lihat, karena dia menuntut ilmu.
Padahal orang lain menuntut bukan ilmunya, hasil dari ilmunya. Man taghayyar zayyuh taghayyarat siratuh. Wa man taghayyarat siratuh taghayyar dinuh. Barang siapa yang berubah pakaiannya, berubah kebiasaan hidupnya. Yang dikhawatirkan kapan dia berubah kebiasaan hidup, berubah agamanya. Bermula dari apa? Pakaian. Makanya kalau panjenengan punya anak mondok, dalam tanda kutip haramkan yang namanya celana sudah. Kenapa? Kalau sudah celana, akhirnya ganti, ya kalau sudah ganti pakaian, ganti kumpulan nanti. Kalau sudah ganti kumpulan, ganti tempat tujuan loh nanti. Akhirnya kebiasaan di pondok hilang. Setahun, 2 tahun, 4 tahun kalau perlu, sebulan liburan, habis kayak nggak belajar sama sekali. Lah buku wiridnya, wala Al-Qur'annya, bahkan sholatnya keteteran semuanya. Kenapa? Ganti pakaian. Ya nggak haram sih memang, nggak haram. Nyantri pakai sarung, pulang ganti celana, nggak haram. Cuman bentuk antisipasi. Orang kalau pakai sarung itu menjadi self control, menjadi kontrol dirinya sendiri. Masa pakai sarung ketemunya bukan di masjid, ketemunya di warung. Masa pakai sarung ketemunya di rental PS. Masa pakai sarung tapi ketemunya di tempat-tempat yang tidak semestinya dan seterusnya. Itu menjadi self control, menjadi rem buat dirinya sendiri. Itu penting dari pakaian. Karena itu Islam mengajarkan pakaian. Karena begitu pentingnya urusan pakaian. Sebagaimana kalau dari pakaian yang negatif menjadi positif itu akan merubah kebiasaannya dari negatif menjadi positif, merubah kumpulan dari yang negatif menjadi kumpulan yang positif. Sama, kalau kita punya pakaian yang baik diganti dengan pakaian yang nggak baik atau kurang baik, akan berubah kebiasaan hidupnya dari yang baik menjadi kurang baik, dari kumpulan yang baik menjadi kurang baik, terus begitu. Nah, Al-Habib Umar bin Siggaf As-Sofi radhiyallahu ta'ala anhu wa radha, beliau mengatakan begini, man fatahul ilm, kalau orang sudah kehabisan kesempatan untuk menuntut ilmu karena faktor usia, karena faktor kesehatan. Ya, menuntut ilmu nggak ada istilah telat, tapi untuk menjadi alim mungkin telat. 50 tahun nggak tahu caranya wudhu, ya nggak telat belajar wudhu. Tapi untuk jadi alim secara umum telat 50 tahun baru belajar wahumahum misalnya. Berat, walaupun ada, tapi nadir, tapi jarang. Ada seorang ulama baru nuntut ilmu dari dasar, umurnya 70 tahun, baru nuntut ilmu dari dasar. Subhanallah, dikasih umur panjang 70 tahun ke depan, nggak meninggal kecuali genap usianya 140 tahun. Nah, tapi secara umum terlambat nggak orang umur 70 baru belajar? Terlambat. Untuk jadi alim terlambat. Tapi untuk tobat ya nggak terlambat. Untuk membekali diri agar ibadahnya benar, ibadahnya baik, ibadahnya sah, ibadahnya diterima, ya nggak terlambat. Man fatahul ilm lam yafuthul mihrab. Intinya kata Al-Habib Umar bin Siggaf As-Siggaf, kalau ada orang kehilangan kesempatan lebih untuk mendalami ilmu agama, jangan sampai kehilangan kesempatan yang kedua yang namanya mendalami mihrab. Apa? Sehingga ibadah yang banyak, ibadah yang banyak, sujud yang banyak, muter tasbih yang banyak, khatam Quran yang banyak, istighfar, sholawat yang banyak. Tapi kadang-kadang habis kesempatan dia untuk belajar, menuntut, mendalami ilmu agama. Untuk mihrab juga begitu. Faktor usia dan faktor kesehatan. Wah, nggak kuat, kaki sakit, nasallallahu alaihi. Wah, nggak bisa. Kehilangan kesempatan untuk nuntut ilmu agama, memperdalam ilmu agama. Kehilangan kesempatan sebagian besar daripada umumnya untuk memperbanyak sujud kepada Allah di atas mihrab, di atas sejadah. Lam tafuthul adab. Terakhir, mau nggak mau, bisa nggak bisa, walaupun umur tinggal sehari, jangan sampai kehilangan adab.
Jadi ukuran manusia yang paling minim bukan ilmunya, bukan banyaknya sujud, tapi ukuran manusia dianggap ada manfaat dari adabnya, itu minimal sudah. Syukur-syukur punya adab, banyak ibadah. Syukur-syukur punya adab, ahli ibadah, alim. Itu sudah lengkap, itu namanya. Tapi minimal, alim enggak, abid enggak, muta'addib juga enggak. Waduh. Alim enggak, abid enggak, muta'addib juga enggak. Apa bedanya saya memelihara kucing? Alim enggak, abid enggak, bahkan mungkin lebih muta'addib itu kucing daripada orang yang enggak punya ilmu, enggak punya adab, enggak punya ibadah. Masih ada manfaatnya. Tapi kalau la alim wala abid wala muta'addib, wah, naudzubillah min dzalik. Naudzubillah min dzalik. Karena itu pernah diceritakan Yahya bin Mu'adz mengatakan begini, husnul khuluq hasanatun la yadurru ma'aha kathratus sayyi'at. Orang yang punya perilaku yang baik, punya adab, punya etika, orang yang sopan santun, unggah-ungguh, itu adalah kebaikan. Orang yang punya akhlak yang baik itu ibarat punya kebaikan. Yang kebaikan ini tidak akan rusak karena banyaknya kemaksiatan yang dia lakukan. Tapi su'ul khuluq, akhlak yang jelek, itu adalah sayyi'ah, la tanfa'uha kathratul hasanah. Sebaliknya, orang yang punya perilaku yang buruk, orang yang punya perilaku yang jelek, nggak punya akhlak, nggak punya adab, itu satu keburukan yang mana banyaknya kebaikan lain yang dia lakukan tidak akan memberikan manfaat. Gimana sih maksudnya ini? Kita ada dua teman, kita punya dua teman, mau mengadakan perjalanan kita, punya dua tiket, naik pesawat kayak, naik sepur kayak, atau naik apapun, punya dua tiket. Orang pertama ahli ibadah top, cuman mulutnya, cuman ketusnya, cuman sombongnya, wah, akhlaknya, adabnya, wah, tapi ahli ibadah, dia puasa, dia mulel, wah, luar biasa. Orang kedua bukan ahli ibadah, tapi akhlaknya baik, tutur katanya, perilakunya baik. Orang yang punya adab. Kira-kira kita dalam perjalanan memilih yang mana? Orang pertama atau orang kedua? Orang kedua. Ini yang dimaksud orang yang punya akhlak baik, itu ibarat punya kebaikan yang gak gampang dirusak oleh banyaknya kemaksiatan. Tetap kita anggap dia ki wong khoyir, ki wong apik, wong khoyir iki. Coba begini. Itu mending daripada iki wong alim, cuman sombong ya. Cuman daripada begitu, mending ini orang baik. Andai kata dia sholat, andai kata dia Ramadan puasa, itu lebih baik gitu. Orang yang punya akhlak baik ibarat punya kebiasaan baik, satu kebaikan yang tidak gampang dirusak oleh banyaknya kemaksiatan yang dia punya. Sebaliknya, orang yang punya akhlak yang buruk itu ibarat punya kejelekan yang kebaikan dia yang lain nggak bisa ngasih manfaat. Akhlaknya baik tapi bukan ahli ibadah. Kadang-kadang akhlak yang baik membutakan sehingga kita cinta sama dia. Ada orang ahli ibadah tapi akhlaknya nggak baik, itu juga membutakan sehingga kita lupa sama alimnya dia, kita lupa sama ahli ibadahnya dia. Kenapa? Yang kita ingat-ingat akhlaknya gak api. Ya itu sudah. Jadi ukuran minimal kapan kita ini mau dianggap manusia yang manfaat, itu bermula daripada adab. Sayyidina Hasan Basri juga mengatakan, man sa'a khuluquhu adzaba nafsah. Orang yang buruk perilakunya itu sebetulnya mengadab dirinya sendiri.
Orang kalau punya perilaku nggak baik, adoh tekok konco. Ojo mana adoh tekok konco, adoh tekok dulur. Orang kalau sudah jauh dari teman, jauh dari keluarga, saudara, sanak famili, kerabat, kalau belum kawin, adoh tekok judu. Nggak punya akhlak, perilakunya nggak baik, jauh dari rezeki. Kenapa? Orang nggak percaya mau muamalah sama dia. Pinter, tapi nggak punya akhlak. Mau ngelantik dia jadi karyawan, berat. Walaupun IPK-nya 4,0, sempurna, tapi nggak punya akhlak. Depan bosnya peningkerangan misalnya, pinter, yes. Jadi coret, dipecat. Karena itu orang yang buruk perilakunya adzaba nafsah. Contoh preman. Preman. Jauh nggak dari teman? Jauh dari teman. Ya koncone iku ikut tok. Kapan mati teman-temannya sendirian dia. Kalau nggak ndang tobat ya. Jomblo, preman. Siapa yang mau ngambil judul? Siapa yang mau ngambil judul? Sugih, ganteng, tapi preman. Ada anak perempuan orang mau dikawin sama dia. Keluarga, kadang-kadang orang tua sini gak butuh anakku. Kenapa? Bikin malu. Saudaranya ditanya, ikut dulurmu ah? Katanya jawab iyo sih, enggak gigor. Nyusah. Adzaba nafsah. Orang yang punya akhlak yang jelek itu sebetulnya mempersulit dirinya sendiri, membuat dia jauh daripada apa-apa yang baik. Bicara tentang adab panjang, cuman satu kisah. Adab ini kan ada adab kepada Allah, ada adab kepada makhluk. Adab kepada Allah, sholat dengan pakaian yang terbaik, wangi, bersih. Setidak-tidaknya pakaian ke pasar, pakaian ke mall, pakaian ke warung, pakaian kemana, sama pakaian ke masjid beda. Manglingi, kapan kita ke masjid, siji pakaian, lain penampilannya. Itu punya adab sama Allah. Adab sama makhluk. Contoh siapa? Rasulullah SAW. Afdalul khalqi ajma'in. Al-Imam Malik bin Anas selagi beliau hidup ada di kota Madinah, beliau nggak mau pakai sendal, nggak mau pakai alas kaki. Kenapa? Malu, sungkan sama Allah. Mosok tanah Madinah yang dimakamkan di dalamnya jasad mulia Rasulullah SAW, saya harus pakai alas kaki atau saya naik di atas kendaraan? Enggak. Malah pernah diriwayatkan Al-Imam Malik bin Anas ini ketika ngajar. Imam Malik bin Anas ini kan ahli hadis ya. Yang menonjol dari Imam Malik bin Anas adalah ilmu hadisnya. Walaupun ilmu yang lain ya tentunya luar biasa, punya madhab kok. Ilmu fikihnya kalau nggak mumpuni nggak jadi madhab. Walhasil Imam Malik bin Anas kalau sudah ngajar hadis ini mandi pakai pakaian yang baru, yalbas bilibasin jadid, pakai pakaian yang baru, wangi, ganteng. Kemudian beliau naik ke atas mimbar, naik ke atas podium, menyampaikan hadisnya. Pernah diriwayatkan sekali waktu Al-Imam Malik bin Anas di tengah-tengah beliau meriwayatkan hadis di atas mimbar, keringetan yang nggak biasa, pucet, kayak orang mau pingsan, bingung, tapi diselesaikan. Pelajaran di hari itu diselesaikan, selesai. Begitu selesai langsung beliau nggak kuat, hampir pingsan. Murid-muridnya kaget, mendekat. Ternyata di kakinya beliau disengat kalajengking 16 kali. Jadi ada 16 sengatan. 16 disengat. Beliau menahan, beliau sabar. Ditanya, kenapa nggak di stop? Kenapa nggak dihentikan? Takut nggak adab, masa saya nyetop hadisnya Rasulullah di tengah-tengah, adalah cuman
disengat kala jengking. 16 kali imam Rasulullah sampai pingsan dilempari batu. Allah, pantes ya jadi Imam Malik bin Anas punya murid sekelas Imam Syafi'i, adabnya luar biasa. Adab sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat kalau punya adab sama Rasulullah, ketika turun ayat la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi ila akhir ayat, jangan, Allah tegur dengan keras, jangan sekali-kali kalian mengangkat suara kalian di atas suara Rasulullah SAW. Ketika turun ayat itu, Sayyidina Umar bin Khattab itu kalau ngomong sama Rasulullah bisi-bisi, sampai beberapa kali Rasulullah kalau ngomong sama Sayyidina Umar tanya, angkat sedikit suaranya Umar, diangkat sedikit, masih nggak dengar, angkat sedikit lagi, sampai segitunya. Begitu turun ayat itu nggak berani sudah. Adab sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adab sama makhluk ya banyak. Adab sama orang tua, adab sama saudara, adab kepada yang lebih tua dan seterusnya dan seterusnya. Nah, Al-Habib Husain bin Muhammad bin Tahir Al-Haddad punya kakak Al-Habib Alwi bin Muhammad bin Tahir Al-Haddad. Kata Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Gresik, aku nggak pernah melihat persaudaraan yang lebih erat, lebih daripada persaudaraannya antara Husain dengan Alwi. Satu sama lain mendahulukan hak saudaranya daripada haknya dia. Mau yang kakak, mau yang adik, tahu posisinya masing-masing. Yang kakak nggak mentang-mentang kakak, yang adik nggak manja. Adab, akhlak luar biasa. Sampai diceritakan Al-Habib Husain kalau ketemu satu orang soleh minta doa, nggak pernah lupa untuk mendoakan, minta doa untuk saudaranya Habib Alwi. Habib Alwi juga begitu. Kalau ketemu sama siapa misalnya orang yang soleh, ya Habib datang sana bid'awatkum wa akhi Husain. Kayak orang tua mintakan doa untuk anaknya, badal ini saudara, dulur. Al-Habib Husain adik. Al-Habib Husain kalau berkunjung ke rumah Al-Habib Alwi, Al-Habib Husain kalau berkunjung ke rumah Al-Habib Alwi ada di Bogor, itu nggak berani tidur di atas kasur, tuh nggak berani. Khawatir gara-gara beliau tidur di atas kasur tanpa beliau tahu ternyata Al-Habib Alwi tidur ada di bawah. Dan Al-Habib Husain menganggap Al-Habib Alwi adalah guru luar biasa. Kalau sudah berangkat ke Bogor, nggak boleh pulang, nggak pulang. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, nurut. Menganggap kakak sebagai gurunya, luar biasa. Sampai Al-Habib Abu Bakar memuji sedemikian rupa. Pernah juga diceritakan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, ketika beliau mau berangkat sholat subuh, beliau jalan cepat. Di tengah jalan, di gang yang sempit, di depan beliau ada orang yang sepuh, jalannya nggak bisa cepat, gangnya sempit. Dan termasuk adab kita ini tidak berjalan di hadapan orang yang usianya lebih tua daripada kita. Yang tadinya cepat Sayyidina Ali ya otomatis memperlambat, mau nyelip gangnya sempit. Lagi pula bukan adab, dan itu termasuk sesuatu yang membuat rezeki jadi macet. Berjalan di hadapan orang tua atau orang yang usianya lebih tua. Anak berjalan di hadapan orang tua atau yang muda berjalan di hadapan yang lebih tua. Itu termasuk sesuatu yang bisa menyebabkan rezeki macet. Ngerasa rubani ya macet kabeh. Anak depan orang tuanya. Kalau santri depan gurunya. Orang tua disingkuri, nggak ngerasa. Ini. Santri sandal gurunya dibawa. Dengan penuh bangga. Sandal orang tuanya, anaknya sendiri yang injek-injek. Nyataan nggak? Nyataan. Bukan nggak baik khidmat sama guru, tapi akan menjadi percuma kalau nggak khidmat sama orang tua. Hilang guru ada guru yang lain, hilang habaib ada habaib yang lain, hilang kiai ada kiai yang lain, hilang alim ada alim yang lain, hilang bapak mau sewa bapaknya siapa? Hilang ibu, mau pinjam ibunya siapa? Ini lupa kadang-kadang.
Telepon sama gurunya, Renio jam 2 bengi udan deras. Udan. Lah ono apa? Syahid. Waduh. Mantap santri saya jawab. Begitu bapak ibunya jam 2 awan. Gerimis di bara udan. Panas alasan ngantuk. Enggak ketemu belas. Waduh, kalau salaman sama gurunya. Wangi sampai teramputasi. Sama bapak ibunya, Assalamualaikum. Hari, kadang dia batuk, kadang dia pipi, kadang dicium pakai mulut, bukan. Cium, bukan cuma nempel. Sama ulama penghayatan. Seharusnya anak kapan cium tangan orang tuanya juga penghayatan. Ini tangan, sekarang saya bisa cium. Besok mungkin saya yang ngikat itu. Harusnya penghayatan dong. Ini tangan sekarang bisa saya cium. Alhamdulillah, dinikmati seharusnya. Dinikmati, sing betah. Nyium tangannya orang tua itu bukan formalitas. Sama gurunya nggak formalitas belas. Hati-hati. Walhasil sampai Sayyidina Ali itu, karena nggak bisa nyelik dan bukan adab, jalan pelan. Begitu nyampe masjid, ternyata orang tua ini pikirnya Sayyidina Ali ini Muslim. Lah kok nggak masuk masjid? Sudah hampir tulu syams ini, matahari udah hampir terbit, waktu subuh udah hampir keluar. Loh lah kok terus? Oh Nasrani tiba. Emang iya? Oh alah. Masuk. Subhanallah, Rasulullah masih posisi ruku. Padahal Rasulullah itu sholat awal waktu. Ini sudah hampir terbit matahari. Ruku, berarti kan Rasulullah ruku lama ini. Wah, langsung masuk Allahu Akbar, langsung ruku sini. Salam Rasulullah, luruskan sholat. Selesai salam saya tanya, ya Rasulullah, ada apa gerangan Anda ruku demikian lama? Enggak, tadi saya mau ruku, mau bangkit dari ruku. Sayapnya Jibril menahan punggung saya, kata Rasulullah. Aku mau bangkit dari ruku. Jangan ya Rasul, sambil ditahan dengan sayapnya Jibril. Ya namanya sholat nggak bisa tanya, kenapa Jibril? Nggak bisa. Sampai aku salam, kamu datang, kamu tanya. Ya aku nggak tahu. Kenapa Jibril menahan saya untuk bangkit dari ruku? Aku nggak tahu. Datang Jibril. Enggak ya Rasul. Ali ini tadi mau sholat. Agak sedikit terlambat memang. Tapi nutut sebetulnya. Ketepaan di tengah jalan di gang yang sempit ketemu sama orang tua. Ya dia nggak berani nyelip, nggak sopan, pelan. Dipikir mau masuk masjid nututi sholat. Nggak taunya Nasrani. Maka aku diperintah oleh Allah tahan rukuknya Rasulullah. Jibril tahan, cegah dulu, jangan bangkit daripada ruku, jangan bangkit daripada ruku. Kemudian Allah perintah malaikat yang lain untuk menahan yang namanya matahari itu, jangan keburu-buru terbit, ditahan. Itu ada dalam kitab Qamut Tughyan, syarah daripada Syu'abul Iman, ada ya. Lihat ya, bagaimana sampai segitunya. Yang diperhatikan adalah bagaimana Allah belani Sayyidina Ali dalam rangka Sayyidina Ali memuliakan orang yang usianya lebih tua sekalipun Nasrani. Sayyidina Ali nggak tahu, apa Allah nggak tahu? Tahu, tapi tetap diregani sama Allah SWT. Belani Allah perintah Jibril untuk nahan rukuknya Rasulullah. Allah perintah malaikat yang lain untuk nahan matahari keburu terbit. Subhanallah. Karena menghormati orang yang lebih tua. Dikatakan oleh Alwi bin Muhammad bin Tahir Al-Haddad, orang yang usianya lebih tua daripada yang muda itu sepantasnya lebih diutamakan dalam beberapa hal. Di antaranya apa? Ketika berjalan, yang tua didahulukan daripada yang muda. Habis acara misalkan, jangan keburu keluar sampai yang sepuh-sepuh keluar dulu, baru kita keluar. Ketika kita berjalan merasa di belakang kita ada orang lebih sepuh, lebih tua dari kita, berhenti. Selama nggak ada hal yang darurat, berhenti. Kita nggak keburu karena hal-hal tertentu, berhenti. Kasih kesempatan. Kasih kesempatan. Sabar, telaten. Kemudian apa?
di dalam duduk, posisi duduk. Yang tua, yang sepuh diposisikan di depan. Mau habaib dari siapapun, ya dari manapun yang hadir, jangan berani-berani ya yang muda ngelangkai yang sepuh, hanya ngalap barokah, tapi nentengi yang sepuh. Ngalap barokah itu pakai adab. Lah kalau ngalap barokah nggak pakai adab, ya dari mana dapat barokah? Yang ketiga, fi tartibil Fatihah, tertib Fatihah. Biasanya kalau sholat misalkan ya, yang qomat yang baca tartibul Fatihah. Yang qomat siapa? Dia yang baca tartibul Fatihah kalau bisa. Kalau nggak bisa, kasih kepada yang sepuh. Sebetulnya begitu. Ya, sebetulnya begitu. Dan di Masjid Hadramut, ya dari cerita beberapa ustadz yang pernah ngajar di sana atau belajar di sana bilang sudah menjadi kebiasaan masjid Segaf yang tartibul Fatihah biasanya fulan, Habib fulan. Masjid Jami' Tarim misalkan, Masjid Toha Sehun, sudah menjadi kebiasaan. Ya teratur dengan sendirinya. Teratur dengan sendiri. Nggak ada tunjuk-tunjukan, dilantik-lantian nggak ada, nanti nggak ada, sudah sudah karena sudah saling memahami gitu. Yang paling sepuh itu yang baca. Yang paling sepuh, yang paling tua itu yang baca tartibul Fatihah atau ketika majelis. Jadi nggak ada lempar-lemparan di sana. Masing-masing saling memahami, dan bukan berarti yang paling sepuh kemudian kudu maju ya, sudah kondisional gitu. Begitu sudah ya sudah. Dalam tanda kutip kayak itu pelantikannya sudah. Sampai kapan, sampai meninggal ya dia yang baca Fatihah. Kenapa? Sepuhnya, usianya. Adapun Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Qas mengatakan dalam tiga hal ini, dalam tiga perkara ini, yang muda lebih diutamakan, yang muda lebih diutamakan daripada yang sepuh. Pertama apa? Dalam urusan imam, jika yang muda memang pantas. Tapi kalau yang sepuh pantas, yang muda pantas, yang sepuh lebih diutamakan. Yang sepuh lebih diutamakan. Kemudian fitadris, ngajar. Yang terakhir adalah fil fatwa. Orang dulu nggak pandang umur kalau mau tanya-tanya, nggak ada gengsi untuk menimba ilmu kepada siapa atau mau bertanya tentang sesuatu kepada siapa. Selama dia punya ilmu, bisa ngajar dan bisa ditanya, ya sudah. Nah, kemudian apa? Kemudian dikatakan di situ, wa man la sabra lahu la dina lahu. Barang siapa yang enggak ada sabar, enggak ada agama. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, orang yang as-sabru minal iman bimanzilati ra'si minal jasad. Fa kama la hayata liman la ra'sa lahu kadzalika la imana liman la sabra lahu. Kedudukan sabar di dalam iman sama seperti kedudukan kepala di dalam jasad. Sebagaimana orang nggak bisa hidup tanpa kepala, nggak ada iman bagi orang yang nggak punya sabar. Sabar ini apa? Macam-macam. Termasuk diantaranya adalah sabar daripada bala, sabar daripada ujian. Dalam kitab Al-Hikam, Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad mengatakan ar-ridha bil qadar, ar-ridha bil qadar yantafi ma'ahul i'tirad, yantafi ma'ahul i'tirad. Orang yang ridha, rela atas takdirnya Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud adalah cobaan. Kalau ridha dengan takdir yang baik ya semuanya. Ridha dengan takdir yang menurut kita versinya manusia nggak baik, sakit kan, atau musibah yang lain. Orang yang mengaku ridha terhadap takdirnya Allah ternafikan yang namanya sifat suka protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yabqa ma'ahu at-talab lima yanbaghi ayyutlab. Yang tersisa, yang ternafikan sifat suka protes. Orang kalau ridho jangan protes. Tapi sekalipun ridho, dia boleh meminta sesuatu yang pantas memang diminta. Wal harab mimma yanbaghi ayyuhrab, dan lari daripada sesuatu yang memang pantas kita lari darinya.
Bukan berarti ridho rumahnya kebakaran, degem tok. Paham ya? Ridho saya, rumah saya kebakaran, mati wis. Bukan begitu. Pantas kalau dia lari dari hal yang mencelakakannya. Pantas kalau dia minta misalkan, ya Allah turunkan hujan agar ini segera padam. Pantas. Tapi yang nggak boleh bagi orang yang ridho terhadap takdirnya Allah Subhanahu wa taala adalah sifat suka protes. Sifat suka protes. Bala, bicara tentang bala. Sebagaimana kita sekarang, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan sebetulnya memang. Bala atau wabah, ujian, musibah yang Allah timpakan kepada kita, itu bukan gak ada tujuan. Setiap bala, ujian, musibah yang Allah timpakan kepada kita, semuanya yang ditunggu dari Allah adalah taubatnya kita. Dan itu jelas dalam beberapa ayat suci Al-Quran. Allah menjelaskan bahwa kapan Allah timpakan ujian kepada kita, yang ditunggu oleh Allah adalah kembalinya kita kepada Allah. Wa balawnahum bil hasanati wasyiat la'allahum yarji'un. Wa la nudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar la'allahum yarji'un. Dalam ayat yang lain, dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Setiap ujian musibah di muka bumi Allah timpakan kepada kita, harapannya Allah adalah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat. Ma nazala bala illa bidzam wa ma rufi illa bitaubah. Tidak turun satu bala kecuali diawali dengan dosa, dan tidak akan diangkat satu bala musibah kecuali diawali dengan taubat. Kita dosanya sudah, maksiatnya sudah, turun bala. Lah kalau kita belum pantas diangkat wabahnya karena kita belum taubat, ya nggak diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita merespon wabah ini, merespon bala, ujian, musibah apapun bentuknya pakai iman. Pakai iman. Jangan hanya pakai logika, jangan hanya, boleh pakai logika tapi jangan itu tok. Boleh ikhtiar zahir tapi jangan hanya itu tok. Itu bukan yang ditunggu oleh Allah. Yang ditunggu oleh Allah tobat. Panjang umur tobat alhamdulillah, meninggal dalam keadaan tobat alhamdulillah. Itu yang ditunggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Gambarannya nih ya. Seandainya kita banyak zikir sebagaimana kita banyak masker, sudah diangkat di bala oleh Allah. Seandainya kita jaga wudhu sebagaimana kita pakai hand sanitizer, sudah diangkat ini wabah oleh Allah. Ya Musa idza asabatka musibatun wa anta ala ghairi taharatin fala talumanna ila nafsak. Musa, kapan kamu tertimpa satu musibah dalam keadaan enggak punya wudu, jangan kamu salahkan siapa-siapa ya. Salahkan dirimu sendiri. Dokter ngasih tahu pakai masker, nurut. Ulama habaib kiai bilang yang banyak zikir gak masuk akal. Mosok selamat teko corona gara-gara zikir. Dokter bilang petugas Covid penyuluhan 3M sampai jadi 5M. Nurut. Ulama, habaib, kiai, bahkan Nabi dan Allah Subhanahu wa taala bilang jaga wudu. Enggak ada yang jaga wudu. Kenapa? Ikhtiar zahir tok sing diimani. Ikhtiar zahirnya yang diimani. Padahal bukan itu yang diimani, itu hanya ikhtiar. Tapi ada yang prioritas di atas itu, yaitu apa yang kita imani. Kita jaga jarak dari manusia, tapi nggak jaga jarak daripada apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan selamat dari corona, nggak selamat dari sulul khatimah. Kota bekoro. Sama aja bohong dong. Karena itu sejujurnya yang kita khawatirkan, kita ini imannya sama masker, bukan iman sama zikir. Itu yang kita khawatirkan. Yakin selamat pakai masker, tapi sama zikir nggak masuk akal. Bukan berarti saya nyalahkan yang pakai masker ya. Tapi yang saya sampaikan di sini adalah ada yang lebih penting daripada masker. Saya mau tanya, ini negara Islam atau negara kafir? Pernah ada seruan taubat nasional? Kayak kita hidup di negara kafir. Semuanya
dari atas sampai bawah sak mudin-mudin ini kabeh ngomong ikhtiar dohir tok, nggak ada ikhtiar batin, nggak ada. Kayak ini wabah bakal selesai kalau kita ikhtiar dohir, nggak usah ikhtiar batin, nggak ada. Mulai dari atas sampai mudin biasanya urusannya nasihati orang untuk ingat mati, gak penyuluhan diajak keliling untuk 3M 5M, nggak ada. Tobat. Kita ini yang paling penting bukan mati karena sebab apa, tapi meninggal dalam keadaan bagaimana, itu lebih penting. Yang paling penting bukan mati positif negatif, yang paling penting mati husnul apa suul. Kita dikubur nggak ditanya matinya positif atau negatif, enggak. Oh positif rokok, enggak. Suul apa husnul. Saya nggak percaya kalau ada orang takut sama corona terus takut mati. Goro, bohong orang ngomong, kenapa kamu takut sama corona? Mata ini soalnya membahayakan sama nyawa. Goro, saya baru percaya kalau kotak amalnya penuh. Wong wedi mati tobat, akeh sedekah. Wedi mati tolak balak dengan cara sedekah. Baru percaya saya. Kalau orang betul serius takut mati gara-gara corona, nggak ada orang lapar. Orang-orang fakir lapar itu nggak ada. Anak yatim terlunta di jalan nggak ada, itu seharusnya. Wong ini dunia kok kelasnya, nggak ada, nggak ada. Makanya jangan-jangan kita iman sama masker, iman sama hand sanitizer, percaya sama solusi WHO daripada solusi ilahi. Jawaban aturan mulai PSBB sampai PPKM manut. Nabi bilang gak ono sing manut. Itu kenyataan loh. Makanya diangkat sama Allah. Ada corona nggak ada corona, Israel nyopo kita 5 kali dalam sehari. Walaupun ajalnya kita masih 50 tahun 70 tahun lagi, tetap setiap hari Israel nyopo kita 5 kali dalam sehari, nggak kurang nggak lebih. Ada corona nggak ada corona, jutaan manusia mati setiap hari. Tapi tetap ya corona ini ada. Cuman kenapa baru sekarang kita sama coronanya kompromi? Kenapa sama Israel kok nggak mau kompromi? Gitu. Kita bisa selamat dari corona, tapi nggak mungkin kita selamat dari Israel, itu nggak mungkin. Yang lebih penting kita ini kompromi adaptasi sama Israel, itu lebih penting. Tanpa menganggap remeh adaptasi kita sama corona, itu jelas setahun setengah sampai apa? Sampai bosan gitu ya, sampai sumpah. Tapi sama Israel, ambulan keliling wedi. Israel bendino ya keliling. Kau nak sing wedi. Sekarang ini kadang-kadang ngubur jenazah mati gara-gara corona, mbek cekakaan kok. Begini mabuk kok. Ayo, ngono jare wedi corona gara-gara wedi mati. Mabuk kok wedi corona. Ada. Orang sekarang memuekan, kurang keras, teguran dari omong kurang keras kayaknya. Waliyadzubillah min dzalik. Ini kenyataan. Ya. Lebih percaya resep kita ini. Ya, kita lebih percaya resep. Kita ini nggak bisa lari daripada kematian. Tapi kita bisa menghindar dari su'ul khatimah. Kita bisa lari dari corona, tapi kita nggak bisa lari daripada kematian. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum walau kuntum fi burujin musyayyada. Masih maskeran tumpuk itu las. Kalau Israel sudah datang, selesai. Bukan saya ngomong maskeran salah loh ya, bukan. Zikir itu nomor 1. Masker ikhtiar dohir. APD jutaan, dokter yang meninggal, nakes yang meninggal. Tobat. Itu yang nomor 1. Itu yang nomor 1. Kita bisa menghindar dari corona, kita nggak bisa menghindar dari kematian. Kita nggak bisa menghindar dari kematian, tapi kita bisa menghindar dari su'ul khotimah. Itu kan prioritas di atas prioritas. Itu sudah tugasnya kita. Jadi apapun musibah yang Allah timpakan kepada kita, respon dengan iman. Intinya itu.
Kalau kita respon dengan iman, wa ma rufi illa bitaubatin, enggak akan diangkat ini wabah kecuali karena sebab taubat. Taubat. Kalau kita respon sama iman. Bayang, setahun setengah, hampir 2 tahun. Sekali saja seruan taubat nasional dari negara yang 90% muslimin, gak ono, masuk akal. Maaf. Mulai atas. Yo presiden, yo menteri agama, belas. Ayo tobat yuk. Gak bakal beres iki lek gak tobat. Loh, dokter bekerja dengan kapasitasnya. Biarkan sudah. Ulama bekerja dengan kapasitasnya. Enggak, ulama melok dokter saya. Menteri agama jadi menteri kesehatan sekarang. Peran gak ada sekarang. Gak ada. Ya, bisanya bicara ya komunitas kecil seperti ini, bukan lingkup yang lebih besar. Seandainya pemimpin yang ngomong, ya tentu akan lebih didengar. Ini enggak, ya tapi enggak apa-apa. Yang paling penting kita pribadi, keluarga kita pribadi. Mudah-mudahan selamat dari corona, selamat dari suul khatimah. Mudah-mudahan dikasih panjang umur, sehat walafiat, taat kepada Allah, patuh kepada Rasulullah. Kapanpun ajal menjemput kita, Allah panggil kita dengan panggilan sayangnya, dengan panggilan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Amin Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana.